Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga masa reformasi. Selain itu, saya juga akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila yang tercermin pada tiap masa, serta refleksi pribadi tentang pelajaran yang dapat kita ambil sebagai generasi muda Indonesia. 1. Masa awal kemerdekaan. Pada tahun 1945 sampai 1949. Pada masa ini, bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai konstitusi dan Pancasila menjadi dasar negara. Namun, situasi politik belum stabil karena terjadi agresi militer Belanda dan berbagai pemberontakan seperti PKI Madiun 1948 yang menolak ideologi Pancasila dan mencoba menggantikannya dengan komunisme. Nilai Pancasila yang tercermin adalah nilai persatuan dan kesatuan. Sila ketiga sangat terlihat. Meski banyak cobaan, rakyat dan pemimpin tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan semangat gotong royong dan nasionalisme. Pelajaran yang dapat saya ambil adalah pentingnya solidaritas dan cinta tanah air. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga persatuan bangsa dengan menghargai perbedaan dan tidak mudah terpecah oleh isu-isu politik atau SARA. Yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Setelah konferensi Meja Bundar atau KMB, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan sistem federal. Namun, sistem ini tidak bertahan lama karena rakyat merasa tidak sesuai dengan semangat Pancasila yang mengedepankan persatuan. Akhirnya, pada 17 Agustus tahun 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nilai Pancasila yang tercermin adalah nilai kerakyatan dan musyawarah, sila keempat. Terlihat dalam upaya menyatukan berbagai wilayah melalui dialog dan kesepakatan politik untuk kembali ke NKRI. Dari masa ini, saya belajar bahwa musyawarah dan kebersamaan adalah kunci menjaga keutuhan bangsa. Generasi muda harus mengedepankan dialog dan toleransi dalam menghadapi perbedaan pendapat, terutama di media sosial. Ketiga, masa demokrasi terpimpin.
pada tahun 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin setelah Dekret Presiden 5 Juli pada tahun 1959. Pancasila dijadikan dasar ideologi negara. Namun, pada praktiknya kekuasaan terpusat pada presiden. Muncul juga pengaruh ideologi lain seperti komunisme atau PKI yang menimbulkan konflik politik dan berujung pada peristiwa G3OS PKI pada tahun 1965. Nilai Pancasila yang tercermin adalah nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Sila pertama dan sila kedua diuji keras di masa ini. Masyarakat belajar bahwa ideologi Pancasila harus dijalankan dengan menjunjung moral dan kemanusiaan, bukan kekuasaan semata. Saya menyadari bahwa kebebasan tanpa tanggung jawab bisa menimbulkan kekacauan. Generasi muda harus belajar kritis terhadap kekuasaan, namun tetap berpegang pada etika, keadilan, dan kemanusiaan. Keempat, masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Setelah G3OS PKI, muncul pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pancasila dijadikan asas tunggal dan dasar pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya, Pancasila sering dimanipulasi untuk mempertahankan kekuasaan, serta muncul praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nilai Pancasila yang tercermin adalah nilai keadilan sosial. Sila kelima menjadi perhatian utama, walau dalam praktiknya sering tidak tercapai. Ada kemajuan ekonomi, tetapi ketimpangan sosial meningkat. Dari masa ini, saya belajar bahwa pembangunan tanpa keadilan dan kejujuran akan membawa penderitaan. Generasi muda sekarang harus berani melawan ketidakadilan dan menjunjung integritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, masa reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Gerakan reformasi 1998 menandai berakhirnya rezim Orde Baru. Rakyat menuntut demokrasi, keadilan, dan pemerintah yang bersih. Setelah itu, kebebasan berpendapat dijamin dan Pancasila kembali menjadi ideologi terbuka yang menyesuaikan perkembangan zaman. Nilai Pancasila yang tercermin adalah nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Sila keempat dan sila kelima sangat terasa. Demokrasi tumbuh, masyarakat berperan aktif, dan kesadaran akan hak asasi manusia meningkat. Sebagai generasi muda, saya belajar bahwa kebebasan harus disertai tanggung jawab. Pancasila tetap relevan di era digital, menjadi panduan agar kita bijak menggunakan media sosial dan berperilaku sesuai
nilai kemanusiaan, dan persatuan. Dari seluruh perjalanan sejarah terbukti bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilainya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial selalu relevan untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah mengamalkan Pancasila dalam tindakan nyata, seperti gotong royong, toleransi, dan menolak segala bentuk perpecahan.